Seperti yang disampaikan juga oleh Eyang Landoh kemarin bahwa wis terontong-terontong itu artinya sudah mulai kelihatan muncul anugerah agung itu ditebarkan di bumi Nusantara. Tetapi memang tidak setiap orang bisa memiliki kesempatan untuk meraih anugerah agung itu, karena dengan adanya 3 syarat seperti yang tadi saya sampaikan, tentu tidak setiap orang bisa melaksanakan atau tidak mempercayai cara tersebut. Tetapi bagi panjenengan yang percaya, jangan ragu bahwa laksanakan saja apa yang seperti yang diperintahkan para leluhur yang sudah saya sampaikan pada sedulur semua sejak tahun lalu. Nanti panjenengan akan menyaksikan dan akan membuktikan sendiri. Panjenengan akan menjadi orang yang termasuk terpilih pinilih atau kesinungan anugerah agung itu sendiri. Nah, dari Tibolunggo itu apa maknanya? Jadi orang yang Tibolunggo itu yang selalu beruntung. Sekalipun jatuh, dia akan jatuhnya duduk. Kalau diumpamakan seperti itu, ya artinya selalu mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keselamatan. Sak tiba-tibane tansah nemu bejo. Itu yang dialami oleh weton Tibolunggo. Tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya. Apa yang diucapkan akan terjadi. Jadi punya kekuatan sabda Pendhita Ratu yang diibaratkan idune idu geni. Apa yang dikatakan, diucapkan, apa yang didoakan itu akan terjadi. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman dimanapun saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam rahayu. Kita bertemu di tahun 2026, semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh berkah, tahun yang penuh dengan anugerah agung. Seperti yang tempo hari, kira-kira 2 hari yang lalu, Eyang Landoh, setelah kami marak sowan ke Eyang Landoh, kemudian malamnya Eyang Landoh ngendika bahwa saat ini tahun 2026 awal ini wis katon surya mencorong saking Bang Wetan. Wis katon terontong-terontong anugerah agung banyak yang muncul dan sudah disiapkan. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini sudah disiapkan untuk siapa? Mungkin bagi sedulur-sedulur yang tidak paham bahasa Jawa yang tadi saya sampaikan, menirukan apa yang disampaikan Eyang Landoh, wis katon mencorong saka Bang Wetan, wis terontong-terontong katon kanugrahan agung ing tahun 2026 iki. Itu maksudnya jadi sudah kelihatan muncul seperti matahari terbit dari arah timur. Ya anugerah, ya keberuntungan, ya kemakmuran menghampiri bangsa ini, terutama bagi siapapun yang selaras harmonis dengan tata hukum keseimbangan alam, yang selaras dan harmonis dengan tata paugeran yang dilihat dari sisi kearifan lokal atau local wisdom. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Kyai Landoh itu sebenarnya sejalan dengan beberapa petunjuk sebelumnya bahwa saat ini masih fase suro kesinungan. Kesinungan apa? Tentu saja kesinungan berkah dan anugerah bagi siapapun yang memenuhi syarat. Dan saya pernah menyampaikan kepada para pemirsa beberapa kali, bahkan saya menyampaikan orang-orang seperti apa yang memenuhi syarat untuk kesinungan anugerah agung, terutama di fase suro kesinungan yang dimulai pada pertengahan tahun lalu sekitar bulan Juli masuk bulan suro, dan nanti akan berakhir di sekitar pertengahan tahun depan bulan suro juga, sebelum berganti fase suro apa namanya nanti. Nah, di sini makna kesinungan itu adalah orang yang terpilih dan pinilih untuk mendapatkan suatu anugerah atau berkah agung. Ini saya ulangi sekali lagi mengenai 3 syarat itu apa, yaitu yang pertama, DDP Sumende kepada para leluhur, mendekatkan diri lebih intens kepada para leluhur sesuai dengan paugeran ilmu Jawa atau kejawen. Kemudian setia tuhu kepada para leluhurnya sendiri, dan yang ketiga adalah memperbanyak dharma supaya menjadi dharma kusuma yang menjadi pagar gaib dan membuka pintu anugerah yang lebih besar. Seperti yang disampaikan juga oleh Eyang Landoh kemarin bahwa wis terontong-terontong itu artinya sudah mulai kelihatan muncul
anugerah agung itu ditebarkan di bumi Nusantara. Tetapi memang tidak setiap orang bisa memiliki kesempatan untuk meraih anugerah agung itu, karena dengan adanya 3 syarat seperti yang tadi saya sampaikan, tentu tidak setiap orang bisa melaksanakan atau tidak mempercayai cara tersebut. Tetapi bagi panjenengan yang percaya, jangan ragu bahwa laksanakan saja apa yang seperti yang diperintahkan para leluhur yang sudah saya sampaikan pada sedulur semua sejak tahun lalu. Nanti panjenengan akan menyaksikan dan akan membuktikan sendiri. Panjenengan akan menjadi orang yang termasuk terpilih pinilih atau kesinungan anugerah agung itu sendiri. Dan anugerah agung ini bagi tiap orang tentunya berbeda-beda. Kadarnya seberapa besar, nilainya, volumenya seberapa besar, tergantung masing-masing orang, tergantung seberapa tinggi nilai kepantasan atau kelayakan seseorang. Karena nilai-nilai itu sifatnya relatif setiap orang. Bahkan anugerah agung juga sifatnya juga relatif. Bisa jadi bagi si A anugerah agung berbeda dengan apa yang diharapkan oleh si B, karena masing-masing orang memiliki kebutuhan, memiliki tingkat urgensitas yang berbeda-beda, karena hidup ini sangat beragam, berbagai tantangan dan masalah yang harus dihadapi. Namun pada intinya Eyang Landoh sudah perintahkan juga untuk menyambut, dan untuk menyambut itu dengan petunjuk yang saya sampaikan tadi 3 langkah, yaitu yang pertama DDP Sumende mendekatkan diri kepada leluhur, termasuk mengolah potensi dalam diri, misalnya mengolah batin, bisa melalui semadi, melalui bacaan weton, melalui diperbanyak ritual-ritual, atau mendekatkan diri ke pusat-pusat energi spiritual yang ada di Nusantara ini, seperti tempat-tempat sakral, tempat-tempat petilasan pertapaan, dan ke pasarian para leluhur agung, dan lebih berbakti kepada orang tua sendiri, kepada leluhur yang menurunkan kita, leluhur agung yang merintis bangsa ini. Dan yang kedua, setia tuhu kepada para leluhur, terutama pribumi Nusantara. Dan yang ketiga adalah perbanyak dharma, karena dharma itu menjadi energi yang akan membentengi diri kita dari berbagai macam malapetaka, musibah, kesengsaraan, penderitaan. Dan dari banyaknya dharma itu juga bisa membuka pintu keberuntungan dari 8 penjuru, dari yang di langit maupun yang di bumi, semuanya akan dimunculkan. Dan itu prinsipnya juga seperti yang terangkum dalam Tumpeng Kabejan, ya, yang merupakan ilmu warisan yang diturunkan oleh Ki Juru Mertani, oleh Kanjeng Penemban Senopati dan para leluhur-leluhur agung lainnya. Jadi Tumpeng Kabejan itu isinya merangkum dari seluruh doa yang tadi saya sampaikan untuk membuka keberuntungan atau kabejan. Dan Eyang Landoh juga menyarankan, "Ngger putra-putramu tulungono sapa wae sing arep nggayuh mukti wibawa uripe, arep nggayuh kamulyan supaya kesinungan anugerah agung sing wis cumepak samengku kuwi padha nggawe tumpeng kabejan." Nah, ini nanti silahkan monggo nanti sedulur-sedulur yang ingin membuat tumpeng kabejan nanti bisa kita prosesi. Tetapi Eyang Landoh memang sudah menyarankan momentumnya ini pendek ya, tidak lama untuk menyambut ini. Jadi diusahakan sebelum hari Kamis depan ya, sebelum hari Kamis depan itu tanggal berapa ya? Ya sebelum tanggal, ya terakhir tanggal 12 ya. Oh sebentar, bukan. Oh Kamis tanggal 15. Jadi usahakan hari Kamis itu yang terakhir ya. Paling telat untuk diprosesi tanggal 15 Januari. Jadi nanti bagi sedulur-sedulur yang ingin mengikuti apa yang disarankan oleh Eyang Landoh dalam rangka untuk menyambut anugerah agung yang sudah didekatkan, yang sudah disiapkan oleh Gusti Ingkang Akarya Jagat, oleh kekuatan alam semesta, monggo bisa melaksanakan prosesi tumpeng kabejan. Nanti untuk lebih jelasnya seperti apa tumpeng kabejan, nanti keterangannya saya tulis di bawah kolom video ini ya. Dan nanti mungkin ada yang ditanyakan bisa menghubungi kami melalui admin. Nah sedulur-sedulur, selain itu juga nanti tanggal 16 itu hari Jumat Pon ya. Jumat Pon itu pas surut dalem Kanjeng Panembahan Senopati.
bahwa kami sudah diperintah oleh Kanjeng Sultan Agung dan para leluhur lainnya untuk melaksanakan pelukatan untuk anak-anak yang tempatnya nanti di Sendang Seliran, dan Sendang Seliran itu ada di Kompleks Pasarian Agung Kota Gede, Raja-Raja Mataram yang ada di Kota Gede. Nanti di komplek itu ada Sendang Seliran dan terdiri dari 2 sendang yang terpisah ya, yaitu Sendang Kakung khusus untuk putra dan Sendang Keputren untuk putri. Sendang putri keputren ini tertutup rapat ya, jadi ada seperti kamar mandi, seperti ruangan yang agak besar dan ada atapnya juga, jadi sangat tertutup tempatnya, lebih aman, dan sekali melukat bisa 4 atau 5 orang. Sedangkan Sendang Kakung ini tempatnya lebih terbuka, hanya ada tembok yang mengelilingi tapi tanpa atap. Nah, nanti kami akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Sultan Agung untuk melukat anak-anak semua ya, terutama nanti anak-anak KKS dan semua yang sudah biasa ya dengan kita, itu nanti akan kita dahulukan. Karena apa? Ini karena mengingat keterbatasan tenaga kami, karena ini belum kita publikasi untuk umum saja, ini yang akan ikut pesertanya kurang lebih ada 100 orang dan ini sudah sebisa mungkin kita batasi karena terus terang, ya itu butuh tenaga dan kekuatan spirit yang tidak sedikit ya. Jadi tentu akan menguras energi juga, akan sangat, jadi itu betul-betul tidak ringan ya. Dan nanti di badan juga efeknya beda, bisa cukup lelah juga. Karena melukat 100 orang ya, itu dari putra putri. Jadi gini saja, nanti untuk panjenengan, bagi sedulur-sedulur yang ingin ikut dilukat, nanti saya siapkan waktu, saya sediakan waktu yang lain selain tanggal 16 Januari. Dan perlu dicatat ya, di sini tidak ada pungutan atau tidak ada kontribusi yang kita tetapkan ya. Tapi nanti seperti bunga dan ubo rampe lainnya nanti semua sudah kita siapkan. Jadi bagi panjenengan yang akan ikut tidak perlu membayar apapun, yang penting panjenengan datang dan nanti membawa apa yang diperlukan seperti pakaian ganti, dan usahakan juga membawa pakaian untuk marak sowan, karena nanti setelah kita melukat akan kita lanjutkan nyekar, ziarah atau marak sowan ke Ki Ageng Pemanahan Kanjeng Panembahan Senopati dan Ki Ageng Mangir Wonoboyo serta seluruh leluhur agung yang sumare di Pasaran Agung. Jadi nanti kita melukat ya, ingat ya, kita kumpul di lokasi mulai jam 15 dan target saya 3:30 atau jam 4 sore sudah bisa dimulai. Nanti akan kita ritual dulu semuanya di komplek Sendang Seliran itu, dan setelah itu nanti baru di split ya, yang kakung di Sendang Kakung, yang putri di Sendang Putri. Nah, ini khusus untuk weton pon nggih. Jadi sedulur-sedulur mohon dicatat, ini khusus untuk yang memiliki weton pon. Pon apapun silahkan ya. Tetapi yang wetonnya tidak pon ya, ini juga perlu dicatat juga, wetonnya yang tidak pon juga boleh ikut, tetapi nanti antrian prosesinya nanti di belakang. Jadi kita dahulukan, kita utamakan yang wetonnya pon. Kenapa ini kami lakukan ya, sesuai dengan petunjuk dan perintah dari Kanjeng Sultan Agung, bahwa istri saya yang familiar dipanggil Mami atau Bu Ageng atau Eyang Yangti, Jogja Yangti ya, wetonnya Senin Pon tiba lungguh. Jadi tahun ini Senin Pon tiba lungguh, dan tiba lungguh ini hanya terjadi 2 kali siklusnya dalam kehidupan setiap orang. Nah, waktu tiba lungguh yang pertama itu ya masih kecil, masih kanak-kanak, dan saat ini datang lagi pas siklus tiba lungguh sesuai dengan hitungan yang jelimet, memet, rumit, dan diperjelas oleh para leluhur memang benar. Jadi istri saya yang wetonnya Senin Pon tahun ini tiba lungguh. Nah, dari tiba lungguh itu apa maknanya? Jadi orang yang tiba lungguh itu yang selalu beruntung. Sekalipun jatuh, dia akan jatuhnya duduk. Kalau diumpamakan seperti itu, ya artinya selalu mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keselamatan. Sak tiba-tibane tansah nemu bejo. Itu yang dialami oleh weton tiba lungguh. Tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya.
apa yang diucapkan akan terjadi. Jadi punya kekuatan sabda pendhita ratu yang diibaratkan idune idu geni. Apa yang dikatakan, diucapkan, apa yang didoakan itu akan terjadi. Jadi kalau untuk doa diri sendiri kan sebenarnya ya kami malah bingung mau doa apa ya, paling ya kemakmuran lahir batin supaya kita lebih leluasa untuk menebarkan kemakmuran bagi yang lain kan begitu. Dan satu lagi untuk kesehatan ya, seger waras, sehat bergas waras ya, itu yang selalu kami minta. Tapi selain itu ya rasanya kita udah cukup semua, sudah cukup. Oleh sebab itu yang terpikirkan dalam hati, yang terpikirkan dalam benak kami itu justru mendoakan orang-orang yang sedang kesulitan, yang sedang dalam kondisi yang darurat, atau orang-orang siapapun yang hidupnya ingin lebih maju, berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk kehidupan ini. Nah, itu yang perlu kita dukung, kita sengkuyung melalui upacara nanti ya, biar mendapatkan sawah pengestu dari Mami, dari istrinya Romo yang pas kebetulan tiba lungguh. Manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya supaya menjadi kekuatan yang ikut menciptakan atau mewujudkan doa dan harapan panjenengan semua nanti yang ikut. Tapi sekali lagi nanti peserta diutamakan untuk yang weton pon. Untuk yang tidak pon boleh ikut juga, tetapi nanti di hari yang sama juga, di tempat yang sama, nanti ada giliran berikutnya. Jadi nanti yang pertama biarkan yang weton pon dulu, dan nanti akan disusul weton yang selain pon di belakangnya. Jadi antriannya seperti itu. Dan sekali lagi juga saya sampaikan bahwa kami tidak membutuhkan kontribusi apapun. Semua ubur rampe sudah kita siapkan biar ini menjadi bentuk dharma juga. Tapi di sana biasanya kita juga memberikan ulu bekti, memberikan sedekah tondo tresno kepada para abdi dalem. Nah, nanti panjenengan bisa langsung patungan di sana. Biasanya nanti kita akan kolek dari sedulur-sedulur yang ingin memberikan sedekah atau tondo tresno kepada para abdi dalem juru kunci, dan untuk merawat pasarean nanti bisa kita kumpulkan saat kita di sana. Untuk bunga, kalau misalnya panjenengan punya keinginan sekali, wah saya juga ingin ikut beli bunga misalnya, ya monggo, nanti bisa disalurkan nanti kita untuk membeli bunga. Tapi itu saja, jadi nggak ada yang lain-lain lagi. Kami memang berniat untuk memberikan kesempatan untuk mensedekahkan atau untuk mendarmakan tiba lungguh ini supaya lebih berguna untuk banyak orang yang membutuhkan. Karena di luar sana banyak sekali orang yang mengalami kesulitan hidupnya, banyak sekali orang-orang yang buntu, terasa buntu jalan hidupnya, sehingga ya sulit untuk keluar dari masalah-masalah yang menghimpit selama ini. Itu yang kami usahakan, semoga nanti kita bisa memberikan jalan yang mudah untuk terbukanya pintu rezeki, terurainya kesulitan berbagai masalah, baik yang sakit menjadi sehat, yang sedang kesusahan menjadi kebahagiaan, yang sedang mengalami kesulitan menjadi kemudahan, yang rezekinya masih sangat sulit dan sedikit menjadi makmur dan berlimpah, dan nanti bisa berguna untuk orang banyak untuk kehidupan ini. Untuk jadwal nanti tanggal 16 itu kita kumpul jam 15 di lokasi di halaman dalam ya, di Pasaren Agung Kota Gede. Nanti bisa sampaikan ke abdi dalem, kalau panjenengan masih bingung di sana ya tanya saja, saya mau ikut acaranya Romo Sabdo. Nanti sampaikan ke abdi dalem, nanti akan diarahkan di mana tempatnya. Dan nanti untuk keperluan maraksuwan yang laki-laki yang kakung nanti mengenakan busana peranakan, mengenakan blangkon, dan yang bawah itu kain jarik atau kain batik. Kalau panjenengan sudah memiliki semua itu ya tolong dibawa. Kalau belum punya, di sana nanti bisa sewa. Untuk sewa itu sekitar 20, kalau nggak salah ya 20 atau 25.000. Itu nanti udah termasuk dibantu mengenakan pakaian itu oleh para abdi dalem. Dan untuk yang putri mengenakan kain juga, kain jarik yang di bawah, yang bawah dan yang atasannya mengenakan kemben.
Dan mohon maaf bagi yang mengenakan kerudung atau berjilbab, ya monggo dihargai kearifan lokal Jawa sesuai dengan dawuh leluhur. Kalau marasuwan ya mengenakan kemben dan jarik. Nanti sebelum masuk panjenengan bisa mengenakan selendang untuk menutup kepala. Nah, jadi mohon nanti yang pakai kerudung atau jilbab itu bisa dilepas dulu, berganti dengan pakaian adat Jawa untuk marasuwan kepada leluhur. Ya, nanti selendang bisa digunakan untuk penutup kepala sebelum panjenengan masuk. Tetapi setelah panjenengan masuk, mulai masuk pintu gerbang pasarean, ya selendangnya jangan dipakai, ya dilipat saja, karena aturannya sudah seperti itu. Kalau bagi panjenengan yang mungkin keberatan, waduh saya nggak bisa kalau melepas jilbab, ya sebaiknya nggak usah, jangan terpaksa, karena semua ini harus dijalani dengan tulus, ikhlas, tanpa paksaan, dan sesuai dengan paugeran. Paugeran tidak dibuat oleh orang-orang yang hidup saja, tetapi dibuat oleh para leluhur agung, dibuat oleh keraton, dan itu merupakan pagar dari tradisi kita sebagai orang Jawa, itu sebagai pelestari budaya seperti itu. Dan tradisi ini jangan dianggap ini sepele ya, karena dengan mengenakan pakaian Jawa, kita dinilai oleh para leluhur agung sudah well prepare. Kita sudah siap lahir batin menghadap sowan, marak sowan, mengaturkan sembah sungkem, rasa hormat, terima kasih pada para leluhur agung. Dan inilah salah satu bentuk setia tuhu kita kepada para leluhur agung. Jadi seperti itu nggih. Jadi tunjukkan dulu, buktikan dulu bahwa kita ini orang-orang yang memang setia tuhu dan tidak hanya omong doang, tetapi lahir batin. Kita menghormati para leluhur, leluhur yang menurunkan kita, leluhur yang merintis bangsa ini, supaya kita tidak menjadi generasi yang durhaka, yang mengabaikan, melalaikan para leluhur yang menurunkan sendiri, leluhur yang merintis bangsa, tapi lebih demen, lebih gemar untuk memuliakan leluhur bangsa asing, sementara leluhur sendiri dicampakkan. Ini sungguh keterlaluan sebagai bentuk kedurhakaan generasi. Oleh sebab itu, jika panjenengan patuh, ikhlas, tulus mengenakan pakaian adat, itu merupakan nilai yang sangat luhur, dan para leluhur akan menilai juga itu sebagai bentuk ketulusan dalam pengabdian. Leluhur akan memberikan apresiasinya kepada panjenengan semua. Ya, ingat tanggal 16 Januari hari Jumat Pon, ya. Jadi hari Jumat Pon tanggal 16 Januari tahun 2026 nanti di lokasi kumpul jam 15, dan kita mulai melaksanakan ritual dan upacara sekitar jam setengah 4, jam 4 kita selesaikan melukat hingga jam 6, mudah-mudahan selesai jam 6 sore, dan nanti setelah itu kita masuk ke dalam pasarean, komplek Pasarean Agung Kota Gede untuk nyekar atau marak sowan kepada para leluhur agung yang sumari di sana, yang saya perkirakan nanti akan selesai sekitar jam 8 malam. Jadi ini bisa untuk pertimbangan sedulur-sedulur semua, mungkin yang malamnya ingin balik lagi ke rumah, ke luar kota, ke Jakarta, Surabaya, bisa mempertimbangkan untuk beli tiket yang lebih aman jadwalnya. Katakanlah tiket jam 11 malam, jam 12 malam, atau jam 1 malam, itu lebih aman ya. Takutnya nanti peserta juga lebih banyak sehingga pelaksanaannya tentu akan lebih lama. Ya, nanti jika ada yang mau ditanyakan monggo bisa melalui komentar, dan panjenengan yang memang kerentek sekali untuk ikut nanti monggo dicantumkan saja. Tetapi mohon maaf, memang untuk tahap pertama ini kami dahulukan buat anak-anak semua, anak-anak KKS, semua anak-anak yang sudah terbiasa ya mengikuti acara atau ritual kami, atau pernah ikut bancaan weton atau ikut tumpeng kabejan, tumpeng cemeng. Nanti kita berikan kesempatan lebih awal ya untuk panjenengan yang baru menemukan channel Surya KKS, atau bagi yang baru kenal dengan Romo, nanti kita akan berikan jadwal berikutnya ya. Mohon maklum karena keterbatasan tenaga kami. Itu saja, matur nuwun. Mugi tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Suradiraja ningrat lebur dening pangastuti. Rahayu sagung titah dumadi, jaya-jaya wijayanti.